Sebelum menonton alur cerita film The Matrix Resurrections ini, kami sarankan untuk menonton bagian pertama dari video ini, agar dapat memahami semesta Matrix secara keseluruhan. Di video bagian pertama akan dijelaskan sejarah awal dunia virtual Matrix dan mengapa ada perang antar manusia melawan mesin. Silahkan klik atau tekan link pada deskripsi di bawah. Cerita berawal dua orang tokoh baru yaitu Bugs dan Sequoia menemukan modal yang sepertinya dibiarkan terbuka di dalam dunia Matrix. Bugs adalah manusia yang menerima pil merah, salah satu manusia yang dibebaskan dari dunia Matrix. Dia dibiarkan oleh mesin sehingga tidak punya orang tua. Sedangkan Sequoia atau disebut Zack saja berperan sebagai operator yang memantau pergerakan para pil merah di dunia Matrix. Berbeda halnya dengan operator pada trilogi Matrix terdahulu, yang hanya mengamati pergerakan manusia pil merah di dunia Matrix melalui layar hijau dengan angka dan aksara Jepang berwarna hijau yang meluruh ke bawah. Di Matrix Resurrections ini, operator bisa langsung masuk ke dunia Matrix, walaupun hanya berbentuk semacam hologram. Ternyata di dalam modal tersebut ada Trinity yang sedang melawan pasukan spesial kepolisian. Scene ini persis dengan scene di Matrix pertama yang rilis di tahun 1999, namun yang mengepung Trinity waktu itu hanya polisi biasa. Bugs dan Zack mengintip apa yang terjadi di dalam modal tersebut dari celah yang aman. Ternyata wajah Trinity yang ada di Matrix 4 ini juga berbeda dengan Matrix pertama. Para agen pemburu pil merah juga segera memasuki area di mana Trinity ditemukan. Mereka meyakini bahwa tim SWAT itu sudah tewas semua. Sebelum Mimin bercerita lebih lanjut, kita akan bahas dulu apa itu modal yang bakal sering disebut dalam film ini. Modal adalah ruang karantina atau coding sandbox, yaitu tempat menguji program baru atau program yang masih beta sebelum diupload dan diluncurkan secara penuh ke jaringan online. Ternyata modal ini adalah dunia game di dalam dunia Matrix, simulasi yang dibikin oleh sang programmer yaitu Thomas Anderson atau si Neo sendiri. Game online yang dimainkan para pil biru di dunia Matrix artinya game yang dimainkan orang yang di dalam cangkang kapsul melalui pikiran mereka. Udah Matrix adalah dunia maya buatan, orang-orang maya itu malah main game online lagi. Metaverse di dalam metaverse. Rumit kan guys? Ya namanya juga film mikir. Nanti akan dijelaskan ketika film berjalan. Kembali ke film, Trinity Imitasi berhasil mengalahkan semua tim SWAT tersebut dan kabur ke arah puncak gedung, mirip di Matrix pertama. Bugs dan Zack masuk ke dalam modal 101 tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Namun dalam modal ini, Trinity Imitasi berhasil ditangkap oleh para agen, berbeda dengan Matrix pertama di mana Trinity asli berhasil lolos. Zack meminta Bugs untuk segera keluar dari modal tersebut. Dia menduga hal tersebut jebakan untuk menangkap manusia pil merah. Namun Bugs terlambat, dia dihadang helikopter dan seorang agen kulit hitam. Ternyata agen kulit hitam itu adalah program hibrida antara Morpheus dan Agent Smith terdahulu. Di mata agen lain, dia dikenal sebagai Agent Smith dan memiliki kemampuan hampir seperti Smith ketika belum malfungsi menjadi seperti virus komputer. Namun sebenarnya di dalam pikiran dan jiwanya agen tersebut adalah Morpheus, namun dia masih belum menyadarinya. Bugs pun terpaksa harus bertarung dengan agen tersebut dan berhasil melarikan diri dari berondongan tim SWAT dan agen. Seperti di The Matrix pertama, para agen tersebut dapat berpindah tempat melalui manusia pil biru atau program lemah lainnya. Bugs pun melarikan diri ke toko kunci. Ketika terdesak dalam pengepungan, tiba-tiba agen Smith hitam menariknya melalui program backdoor atau pintu belakang. Backdoor ini adalah akses rahasia, ruang kosong dengan banyak pintu yang menghubungkan antar lokasi, di mana tidak semua agen, program, dan manusia pil merah bisa membukanya. Hanya yang berkemampuan khusus yang bisa membuka dan bersembunyi di dalamnya. Apalagi manusia pil biru, mereka tidak tahu sama sekali mengenai program backdoor ini.
Kemudian ada pertanyaan, apa sih perbedaannya antara manusia pil merah, pil biru, dan terah asli? Manusia dalam film ini ada 3 jenis ya guys. Manusia pil merah yaitu mereka yang sebelumnya adalah manusia cangkang kapsul yang diternakan oleh mesin, namun mereka memilih realitas dan kesadaran. Manusia pil biru adalah manusia ternakan mesin yang lebih menyukai persepsi atau cara pandangnya dengan dunia yang ada, sehingga tidak mau menerima realitas berdasarkan kesadaran penuh. Mereka adalah manusia yang takut dengan kesadaran lain di luar cara pandangnya dan hidup sepenuhnya dalam cangkang kapsul mesin dan pikirannya berada di dalam dunia maya Matrix. Namun di trilogi Matrix sebelumnya ada beberapa manusia pil merah yang kecewa dengan keputusannya dalam menerima pil realitas berdasarkan kesadaran. Karena dunia nyata ternyata tidak senyaman ketika dia berada di dunia persepsi atau di dunia Matrix. Ada beberapa orang pil merah berkomplot dengan program mesin dan agen untuk membongkar persembunyian kota bawah tanah dan dijanjikan untuk menerima kembali pil biru dan banyak fitur tambahan lainnya. Persamaan antara manusia pil merah dan pil biru adalah mereka memiliki banyak lubang colokan kabel di badannya yang dibuat oleh mesin. Mereka sama-sama manusia hasil peternakan yang dibiakkan oleh mesin. Sedangkan manusia terah murni adalah keturunan asli para manusia pemberontak yang tidak pernah ditangkap oleh mesin atau keturunan para pil merah yang sudah dibebaskan. Mereka adalah manusia bawah tanah terah murni yang mengalami proses kelahiran secara alamiah. Manusia terah murni ini tidak memiliki lubang colokan kabel di badannya, dan mereka biasanya berfungsi sebagai operator yang memantau pergerakan pil merah di dunia Matrix. Kembali ke Morpheus dan Bugs, ternyata mereka masuk di apartemen Neo ketika masih di dunia Matrix dahulu. Bugs menjelaskan kepada Morpheus bahwa dia dahulu pernah melihat Neo ketika Bugs masih seorang manusia pil biru yang berprofesi sebagai pembersih kaca gedung. Hal tersebut tiba-tiba menyadarkan Bugs. Morpheus pun menceritakan bahwa dia pun sekilas melihat Neo di cermin dan tangannya pun pernah melumer di kaca cermin. Morpheus pun sadar bahwa dia sedang tidak berada di dunia nyata dan harus menemukan Neo. Bugs pun segera menawarkan pil merah dan pil biru, dan Morpheus ternyata memilih pil merah untuk mengetahui realitas berdasarkan kesadaran. Jadi begini guys, mengapa Morpheus juga berubah wajah. Ternyata dalam game The Matrix Online yang rilis tahun 2005, Morpheus ternyata sudah tewas dibunuh oleh program pembunuh bayaran yang diduga dikirim oleh Merovingian. Morpheus tewas di zaman setelah manusia dan mesin berdamai, setelah Neo mengalahkan Smith bagi mesin. Namun ada sebagian faksi mesin dan program yang tidak setuju dengan perdamaian tersebut. Morpheus yang sekarang ternyata adalah sebuah program agen yang dibuat oleh Thomas Anderson atau Neo, yang dihibridakan dengan karakter Smith. Ternyata program pil merah dan pil biru tidak hanya berguna bagi manusia, bahkan bisa diberikan juga ke program lainnya sehingga bisa menerima kesadaran bahwa dia itu program, bukan avatar berwujud manusia. Setelah Morpheus memakan pil merah, teman-teman agen lainnya tidak lagi mengenali dia sebagai Smith dan akhirnya memburu mereka berdua. Zack segera membuka jalur logout dari dunia karantina program tersebut melalui kaca jendela, jadi tidak harus lewat telepon kabel lagi seperti yang terdahulu.
Neo yang sedang mengamati komputernya di dunia Matrix menemukan ada penerobosan ke dalam modal yang dia buat. Sebelumnya Neo adalah programmer, sedangkan profesinya di dunia Matrix baru adalah perancang game. Jadi ceritanya Neo merancang game trilogi Matrix berdasarkan ingatan samar-samarnya dahulu. Tampaknya Neo yang kembali hidup ini mengalami insomnia atau lupa ingatan. Itu sebabnya Trinity berbeda wajah dengan yang ada di dunia nyata dan dunia Matrix, karena memang itu dunia game yang dibuat oleh Neo. Susah juga ngebayanginnya ya guys, sebentar Mimin kasih gambaran aja pakai diagram. Neo sedang merancang game barunya yang diberi nama Binary, namun sebagian tetap menggunakan kode pemrograman lama. Neo sedang meneliti penerobosan di eksperimen modal yang dibuatnya, namun dia mendapat panggilan harus mengikuti rapat anggaran dengan atasannya. Ketika sedang makan di restoran bersama Jude Gallagher, Trinity tiba-tiba masuk ke dalam restoran itu juga bersama 2 orang anaknya. Jude adalah sebenarnya program yang dibuat mesin untuk memata-matai Neo guys. Dia berperan sebagai rekan kerja satu perusahaan sekaligus sahabat Neo. Ingat guys, kalau bajunya normal atau bagus dan dunia tampak cerah, berarti mereka sedang berada di dunia Matrix guys. Dalam ingatan samar-samarnya, Neo merasa mengenali Trinity, namun dia merasa tidak yakin. Jude tiba-tiba mendatangi Trinity dan berusaha memperkenalkan Neo. Ternyata namanya sudah berubah menjadi Tiffany guys. Tampaknya dia dihidupkan kembali oleh mesin dan diberi memori baru. Neo dan Trinity sepertinya sudah tidak saling mengenal lagi. Ketika di kantornya, Neo mengecek kembali modal 101 yang dia buat. Ternyata ada yang memusnahkan file program tersebut. Salah seorang staf pun datang dan Neo dipanggil oleh bosnya. Ternyata bos perusahaan games Deus Machina tersebut adalah Smith, program agen malfungsi yang dulu menjadi virus dunia Matrix. Ketika Smith menginfeksi Neo dalam Matrix Revolutions, mereka berdua menjadi terikat satu sama lain. Smith tidak bisa dimusnahkan karena sudah menginfeksi program-program dan firmware mesin terlalu dalam, sehingga menghapus Smith bisa merusak seluruh sistem Matrix dan juga perangkat keras mesin. Smith hanya bisa dikarantina dan diberi bentuk baru sehingga dia lupa ingatan terhadap kejadian di masa lalu. Dalam dunia Matrix baru ini, Smith sangat membutuhkan Neo sebagai programmer game andalannya. Dan mesin pun membutuhkan Neo sebagai antivirus untuk menjinakkan Smith dalam karantinanya. Saat berbincang dengan Smith, Neo kembali mengalami halusinasi. Dia mendatangi psikiaternya yang memiliki sebutan analis. Neo diyakinkan bahwa dia memang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Sang analis akhirnya memberikan resep program pil biru kepada Neo, sehingga dia menerima persepsi palsu. Analis kemungkinan adalah mesin yang dibuat oleh mesin, namun keahlian utamanya adalah sebagai program pengontrol dan penguasa dunia Matrix yang baru. Analis mendapatkan perannya setelah pencipta Matrix sebelumnya, yaitu arsitek digulingkan dari kekuasaannya. Arsitek adalah bagian dari faksi mesin yang menghormati perdamaian dengan manusia pasca Neo mengalahkan Smith. Setelah syarat perdamaiannya, banyak manusia yang dibebaskan dari cangkang kapsul di kota mesin. Hal tersebut menyebabkan mesin kehilangan banyak sumber daya bioelektrik sehingga terjadi perang saudara antar mesin. Nah, sang analis ini adalah bagian dari faksi mesin yang tidak menyetujui perdamaian dengan manusia. Kalau boleh berteori ya guys, di Matrix Revolutions, analis inilah mesin yang membawa tubuh Neo yang tewas pasca perkelahian dengan Smith untuk diteliti dan dihidupkan kembali. Analis ini jugalah yang menghapus eksperimen modal 101 yang sedang dikerjakan Neo tanpa diketahuinya, karena analis tahu eksperimen tersebut berbahaya. Sebenarnya wajah Neo di dunia Matrix sudah diubah oleh mesin, sehingga avatar lain tidak mengenalinya sebagai Neo sang penyelamat.
Karena memiliki kelebihan khusus dan takut kesadarannya kembali, Neo dimanipulasi oleh analis harus meminum obat pil birunya secara rutin. Neo pun semakin stres karena induk perusahaan mereka meminta timnya untuk menggarap Matrix keempat, sedangkan Neo sudah berniat melupakan game tersebut. Jadi di dalam dunia Matrix, avatar para manusia pil biru itu juga membutuhkan game untuk dimainkan guys, termasuk juga perangkat multimedia, smartphone dan sosmed sebagai hiburannya. Neo yang galau menemui Trinity di restoran langganan mereka. Walaupun tidak saling mengenal lagi, namun mereka merasakan ada keterikatan yang sulit dijelaskan. Mereka membicarakan game yang dibuat oleh Neo, dan Trinity merasakan ada kesamaan karakter dengan dirinya, termasuk hobi mengendarai motorsport. Scene berpindah ketika ada peringatan keluar gedung di kantor Neo karena ada ancaman keamanan, kemungkinan ancaman bom. Tiba-tiba Neo mendapatkan pesan tadi kenal di ponselnya yang memintanya segera ke restroom. Ternyata Morpheus sudah menunggu di restroom tersebut. Dia memperkenalkan dirinya yang sudah bebas dari program modal yang dibuat Neo. Neo panik karena ciptanya sendiri keluar dari game yang dia buat. Neo bertanya bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi, dan Morpheus kemudian menawarkan pil merah sebagai jawabannya. Akan tetapi Neo menolak memakan pil merah tersebut. Zack dan Bugs yang bertindak sebagai operator masuk ke dalam Matrix dalam bentuk hologram untuk memperingatkan Morpheus bahwa pintu keluar atau lockout-nya melalui cermin hampir rusak. Untuk membuktikan bahwa mereka di dunia virtual, Morpheus mencelupkan tangannya ke cermin. Morpheus mampu melakukan hal tersebut karena sudah memakan pil merah sebelumnya. Neo tidak bisa melewati cermin tersebut untuk lockout dari dunia Matrix karena belum memakan pil merah. Ternyata gangguan keamanan di gedung yang dimaksud adalah sinyal gelap kaum pil merah yang menyusup ke dunia Matrix. Pasukan khusus kepolisian segera menembaki Morpheus, namun berhasil dikalahkan oleh Morpheus. Kali ini Neo yang juga dikejar para polisi, dia juga ditembaki dan sempat berlindung di balik meja kursi. Neo masih tidak paham apa yang terjadi, sehingga program Morpheus harus bertarung sendiri melawan para polisi virtual tersebut. Smith yang keluar dari ruangannya segera tersadar juga setelah melihat pistol Desert Eagle terletak di lantai, persis pistol yang dia gunakan dulu. Smith kemudian menembaki Neo yang masih kebingungan. Ketika akan menembaki kepala Neo, tiba-tiba Neo sudah duduk di depan analis. Rupanya mesin masih membutuhkan Neo untuk menjinakkan Smith. Karena Neo masih manusia pil biru, mesin dengan mudah memindahkan Neo dari situasi darurat tersebut dan memberikan realitas virtual lain. Analis mengatakan bahwa Neo sulit membedakan game yang dia buat dengan kenyataan yang ada. Frustasi dengan pikirannya, Neo naik ke puncak gedung. Samar-samar dia ingat dahulu pernah melompat dari gedung ke gedung. Kali ini dia ingin mencoba terbang lagi, namun dia ditarik oleh Bugs yang masuk ke dunia Matrix. Jude menelpon dan menanyakan posisi Neo. Jude sebenarnya sedang melacak melalui sinyal ponsel. Jude ternyata membawa beberapa orang teman, mereka ini disebut bot. Dunia Matrix di era analis tidak lagi menggunakan agen pemburu kelompok pil merah seperti di era sebelumnya. Mungkin saja mesin trauma dengan program agen kuat yang mereka buat sebelumnya, yang akhirnya justru malfungsi dan berubah menjadi virus seperti yang terjadi dengan Smith. Pada waktu sebelumnya, mesin meningkatkan kualitas agen pemburu pil merah dengan kemampuan yang cukup tinggi. Jika di awal film ini kita masih melihat ada beberapa agen, ingat guys, itu cuma modal, program simulasi di mana Neo mencoba game barunya.
Pada saat ini, mesin hanya memperbanyak kuantitas bot, karakter rekaan yang bisa hidup normal bersama avatar manusia pil biru, sekaligus sebagai mata-mata. Bot ini disebar dalam jumlah besar di dunia Matrix. Kalau kalian masih belum mengerti apa itu bot, bayangkan aja kalian main game online melawan karakter yang dijalankan oleh komputer, melawan semacam non-player karakter atau NPC gitu guys, bukan melawan real player online lainnya. Ketika diaktifkan, bot ini kehilangan kendali diri dan memburu target dengan cara mengepung dan mengeroyok, sehingga target dibunuh tanpa bisa mencapai jalan keluar atau pintu logout. Strategi pengepungan dengan menggunakan belasan, puluhan, sampai ribuan bots terdekat ini dinamakan Swarm Mode. Kembali ke Bugs dan Neo. Untuk menghindari Jude dan para bot, Bugs membawa Neo melalui portal yang sudah disiapkan oleh Zack. Berbeda dengan backdoor atau pintu belakang yang berbentuk seperti lorong dengan banyak pintu, portal berfungsi menghubungkan dua tempat yang terpisah, seperti pintu kemana sajanya Doraemon guys. Backdoor hanya bisa dimasuki oleh program dan pil merah dengan kemampuan khusus, sedangkan portal bisa dilewati siapa saja, bahkan ketika dia masih berstatus pil biru. Bugs membawa Neo masuk ke kereta api di Tokyo, kemudian mereka masuk lagi menuju sebuah ruangan markas pil merah di dunia Matrix. Morpheus menawarkan kembali pil merah dan pil biru kepada Neo, dan kali ini Neo mengambil pil merah. Ketika Neo meminum pil merah dan mencelupkan tangannya ke dalam cermin, dia justru bertemu dengan analis di sisi lain cermin. Bisa saja hal tersebut terjadi karena efek pil merah belum bekerja dengan sempurna. Bugs berusaha membebaskan Neo dari cengkraman analis, sementara lokasi mereka sudah terlacak tim SWAT virtual. Morpheus pun menembak cermin tersebut dan Neo terbebas dari analis. Adu tembak pun terjadi dan mereka segera pergi melalui portal kereta api bergerak. Kesulitan lain terjadi, ternyata para penumpang di kereta api tersebut kebanyakan adalah bot. Mata mereka tiba-tiba hijau seperti luruhan angka dan aksara, tanda Swarm Mode mereka diaktifkan untuk menyerang Neo dan kawanannya. Mereka berhasil mengalahkan para bot tersebut dan segera masuk ke toilet kereta. Sequoia kemudian meretas kaca cermin di toilet tersebut seperti pintu logoutnya. Neo yang pertama masuk ke cermin tersebut karena pil merah sudah bereaksi. Lokasi cangkang kapsul Neo di dunia mesin bisa ditemukan. Ingat guys, kalau ada mesin berkeliaran dan cangkang kapsul pendukung hidup manusia, berarti itu dunia nyata, bukan dunia Matrix. Neo yang menuju realitas kesadaran segera mencabut semua selang yang masuk ke tenggorokannya. Ternyata cangkang Neo ditempatkan berseberangan dengan cangkang Trinity, namun Neo belum mengetahui siapa manusia yang ada di cangkang tersebut. Mereka disimpan di tempat khusus bernama Anomaleum, tower pembangkit listrik yang dikhususkan bagi manusia yang memiliki anomali. Kemudian robot bernama Octacles melepaskan kabel-kabel yang terpasang di tubuh Neo. Robot Seabeb kemudian membawa Neo pergi dari cangkangnya. Octacles dan Seabeb ini disebut sentient atau synthetic sentient atau disebut juga makhluk cerdas sintetis. Para robot ini hidup bersama manusia. Mereka juga hidup di kota bawah tanah manusia yang bernama Ayo. Mereka juga terkadang pergi ke dunia mesin sebagai pembebas manusia pil biru yang sudah menerima pil merah. Pasca perang saudara antar mesin, sebagian faksi robot cerdas membelot secara diam-diam dari dunia mesin dan lebih memilih untuk berdamai dengan manusia. Jadi status para robot ini adalah mata-mata sekaligus penyusup ke kota mesin, aktivitas yang membahayakan diri mereka sendiri. Para sentient ini tampak jauh lebih cerdas dari segerombolan robot sentinel berbentuk cumi-cumi yang sedang mendatangi cangkang Neo. Mereka bisa dengan mudah menyembunyikan pelarian Neo melewati kota mesin.
Neo dibawa oleh si Beb menuju pesawat hovercraft yang bernama Mnemosyne. Bugs adalah kapten hovercraft ini. Karena Neo sudah 60 tahun berada dalam cangkang, jaringan sarafnya agak lemah dan kondisinya memburuk ketika berada di dunia nyata. Awak hovercraft Mnemosyne segera melakukan prosedur cold boot. Neo kembali dicolok dan dimasukkan ke dalam dunia simulasi. Program Morpheus menemui Neo di dunia simulasi. Dia mengatakan Dogbot akan mengobati Neo. Mungkin semacam teknologi nanobot medis, guys. Morpheus juga menguji kemampuan bertarung Neo di dunia virtual simulasi, seperti yang terjadi di Matrix pertama. Saat Morpheus menyebut Neo harus berjuang bertahan hidup jika ingin bertemu Trinity lagi, emosi Neo membuncah dan melepaskan jurus Kamehameha ala Dragon Ball ke arah Morpheus. Sentakan energi yang cukup besar tersebut menyebabkan konsleting listrik pada peralatan mesin koneksi dengan dunia simulasi. Saat kondisi Neo sudah membaik, Bugs menemui Neo dan bercerita bahwa program Oracle sudah hilang. Saat diupload updatean Matrix versi terbaru, Oracle termasuk program tua yang harus dibersihkan. Bugs mengajak Neo untuk menemui Sintien. Saat berjalan, sekilas terlihat tahun 2274 yang adalah tahun pembuatan hovercraft Mnemosyne. Jadi pesawat ini agak baru ya guys. Jadi kemungkinan tahun ketika Neo dibebaskan untuk kedua kalinya adalah antara tahun 2275 sampai dengan 2280. Ini sih menurut teori Mimin, atau lebih gampang disebut aja akhir abad ke-23. Bugs memperkenalkan kru pesawatnya, termasuk 3 Sintien yang membuat Neo heran. Dia mengira mesin sudah berada di pihak manusia. Mereka adalah si Beb, Octacles, dan Lumin 8. Bugs menjelaskan itu dampak perdamaian manusia dengan mesin yang sebelumnya diperjuangkan oleh Neo. Saat Bugs sedang menjelaskan, tiba-tiba Morpheus menampakkan bentuk fisiknya menggunakan teknologi baru yang disebut Exomorphic Particle Codex, yaitu sejumlah besar bola baja kecil yang disatukan menggunakan medan magnet. Ingat guys, Morpheus asli sudah tewas, sedangkan Morpheus yang sekarang adalah program yang dibuat Neo sebagai game di dalam dunia Matrix sebelumnya. Jadi teknologi ini digunakan program untuk mewujudkan bentuk fisik di dunia nyata. Kemudian Neo bertanya apakah si Beb melihat cangkang Trinity di dekat cangkang Neo sebelumnya. Bugs menjawab menurut analisa data, kemungkinan Trinity memang berada di tempat yang sama dengan Neo. Hanya saja si Beb dan Octacle sudah ketahuan sebagai pengkhianat. Mereka adalah robot yang harus dimusnahkan oleh pemimpin para mesin. Mereka harus mencari cara lain untuk membebaskan Trinity. Pilot Mnemosyne memberitahu mereka sudah mendekati gerbang kota bawah tanah Ayo. Mereka pun menerobos hologram yang diproyeksikan seperti dinding batu untuk mengecoh para mesin. Seorang wanita tua menyambut Neo. Ternyata dia adalah Niobe yang sudah berusia 92 tahun. Niobe sekarang adalah jenderal dan pemimpin kota Ayo, kota bawah tanah baru yang dipimpin oleh manusia dan Sintien. Terakhir di The Matrix Reloaded dan Matrix Revolutions, Niobe masih berusia di sekitar kisaran 30 tahunan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa setelah 60 tahun, perbedaan fisik antara Neo dan Niobe cukup jauh? Mungkin saja guys, karena selama 60 tahun itu Neo dipelihara dalam cangkang, direndam dalam cairan mirip air ketuban. Nutrisi tubuhnya tercukupkan dengan selang yang dicolok sampai tenggorokan. Nanobot bekerja untuk selalu memperbarui sel tubuh Neo. Ini teori Mimin ya guys, elemen pendukung kehidupan dipersiapkan cukup baik oleh mesin, makanya Neo masih tampak seperti di usia 50 tahunan.
Niobe justru marah kepada Bugs karena membebaskan Neo. Bugs dihukum dengan pembebasan tugas dan harus menyerahkan pesawat Mnemosyne. Mimin menduga Niobe khawatir kota Ayo akan diserbu para mesin yang marah dengan penculikan Neo dari Anomaleum. Niobe kemudian mengajak Neo mengobrol. Dia menceritakan kejadian ketika Neo mengalahkan Smith di masa lalu. Para mesin akhirnya pergi dengan sendirinya dan kota bawah tanah Zion selamat pada waktu itu. Sepanjang perjalanan hidupnya, Niobe sempat percaya bahwa perdamaian dengan dunia mesin akan abadi. Tetapi beberapa dekade kemudian, kota Zion akhirnya dihancurkan pada saat perang saudara antar mesin. Niobe kemudian mengajak Neo mengunjungi lab botani mereka. Tampak banyak manusia dan sintien bekerja sama di sana. Mereka bekerja sama menumbuhkan tanaman yang bisa hidup di bawah tanah dengan cahaya buatan. Niobe memperkenalkan Freya sebagai kepala botani dan Quillion semacam pemimpin para digitalogis atau ahli dunia digital. Quillion adalah program yang dibekali dengan Digital Intelligence atau DI. Dia mewujudkan dirinya ke dunia nyata menggunakan teknologi yang sama dengan program Morpheus. Niobe juga menceritakan awal kehancuran kota lama Zion. Karena perdamaian tersebut, banyak manusia yang dibebaskan sehingga mesin kekurangan sumber daya listrik. Hal tersebut mengakibatkan perang saudara antar mesin, antara yang setuju dengan perdamaian melawan yang tidak setuju, sehingga kota Zion yang sudah terdeteksi lokasinya juga kena imbasnya. Kemudian mereka melihat patung Morpheus. Sudah dijelaskan sebelumnya soal bagaimana dia tewas ya guys. Morpheus kehilangan kewaspadaannya karena percaya perdamaian antara manusia dan mesin akan berlangsung abadi. Neo pun meminta bantuan untuk membebaskan Trinity, namun Niobe tampaknya keberatan. Dia lebih mementingkan keselamatan kota Ayo. Neo ditahan di kota Ayo sampai mereka paham apa yang sedang dan akan terjadi. Bugs ternyata tidak menyerahkan pesawatnya dan segera membawa Neo kabur. Neo, Bugs, Lexi, Burke, dan Morpheus kemudian masuk ke dunia Matrix lewat cermin kamar hotel untuk mencari Trinity. Zack membuka portal melalui pintu kamar hotel sehingga mereka berpindah ke kawasan pergudangan. Namun lokasi di mana Neo berada diketahui oleh Smith, sama seperti sang analis. Smith hanya meminta Neo keluar selamanya dari dunia Matrix agar dia bisa menghancurkan analis. Mereka adalah tiga serangkai yang unik antara manusia, mesin, dan program yang malfungsi menjadi virus. Tanpa ada Neo, Smith bisa dengan mudah mengalahkan analis. Tanpa ada Smith, Neo mungkin sudah dimusnahkan analis atau mesin. Tidak ada kesepahaman. Neo memukul perut Smith. Neo bertekad mencari Trinity. Dalam situasi yang menegangkan, tiba-tiba datang Merovingian beserta anak buahnya. Mereka tampaknya marah dengan Neo. Merovingian adalah program tua yang kuat, parlente, dan kaya raya di film Matrix Reloaded dan Revolutions. Di zaman sang arsitek, Merovingian berperan mirip sistem operasi. Dia berwenang untuk mengatur keluar masuk program ke dunia Matrix, menentukan program mana yang masih bisa digunakan dan mana yang harus dihapuskan. Gara-gara Neo, sekarang Merovingian beserta anak buahnya adalah eksil alias program yang tidak memiliki tujuan lagi. Di bawah kontrol analis setelah update pembaharuan Matrix, Merovingian adalah program buangan yang sudah tidak diperlukan lagi. Makanya mereka digambarkan sebagai gelandangan lusuh dan berpakaian gembel. Namun karena dia program tua yang kuat, analis tidak mudah menghapusnya. Merovingian dan anak buahnya hanya mungkin dihapus dengan install ulang atau dibunuh di dunia Matrix.
Kemudian terjadilah pertarungan antara grup Neo melawan para Exil dan Smith. Neo hampir kalah melawan Smith. Namun ketika Smith mengoceh soal Trinity, tiba-tiba Neo mengeluarkan jurus Kamehameha-nya dan Smith terpental. Akhirnya Neo bisa menemui Trinity di bengkel perkakas untuk membicarakan rencana pembebasan Trinity. Ternyata Neo berbicara dengan analis yang menyamar. Analis berani datang karena Smith barusan KO, tetapi Neo menjadi lemah dan sangat lambat ketika menghadapi analis. Analis bercerita dia ada di sana ketika Neo tewas melawan Smith di film Matrix Revolutions. Dia yang mengambil mayat Neo dan Trinity dan membangun ulang tubuh mereka dan dibangkitkan kembali. Analis berpikir harus menyelamatkan mereka karena memiliki anomali yang berguna bagi mesin. Bila Neo dan Trinity bersatu, mereka bisa menjadi sangat kuat. Namun bila diberi sedikit jarak, mereka akan menghasilkan energi listrik yang sangat besar bagi mesin. Itu sebabnya cangkang kapsul Neo dan Trinity diletakkan berdekatan di menara Anomaleum. Kus yang menjadi staf bengkel ternyata adalah bot yang berperan untuk memata-matai Trinity. Menu botnya diaktifkan oleh analis dan mulai menembak kepala Trinity. Sementara peluru berjalan lambat ke arah Trinity, analis meminta Neo untuk kembali ke cangkang kapsulnya dan menjadi manusia pil biru kembali. Ketika peluru sudah mendekati pelipis Trinity, analis mengambil peluru tersebut dan segera menghilang. Sepertinya ini bentuk ancaman bahwa lain kali dia benar-benar akan membunuh Trinity. Polisi dunia Matrix segera datang ke bengkel tersebut dan Bugs segera mengajak Neo pulang. Kali ini nggak diperlihatkan mereka pulang lewat cermin atau logam reflektif guys, tapi kabelnya langsung dicabut dari batang otak. Mungkin karena situasinya aman dan tidak sedang dikejar-kejar, aktivitas sinyal otak menjadi rendah. Mungkin steker bisa langsung dicabut ya guys. Atau cuman karena nggak diperlihatkan saja alias lupa disyuting. Pesawat hovercraft Kapten Bugs ternyata dibuntuti oleh hovercraft yang dikendarai oleh Shepard, kepala keamanan kota Ayo. Bugs digiring untuk kembali ke kota Ayo dan menghadapi peradilan militer. Niobe marah besar kepada Bugs, namun Bugs membela diri. Dia mengatakan Niobe sekarang melemah, lebih memilih menumbuhkan buah-buahan menjaga kelangsungan hidup kota Ayo daripada membebaskan manusia pil biru yang tersandra di dunia Matrix. Tiba-tiba datang sebuah sintien bernama Kujaku ke sidang tersebut. Kujaku adalah mesin yang diam-diam membelot ke pihak manusia. Dia berperan sebagai mata-mata bagi Niobe. Kujaku meminta Niobe dan Neo masuk ke dunia Matrix. Di sana ada program yang bernama Sati ingin membocorkan rahasia mengenai menara Anomaleum. Sati adalah program yang sudah lama mengawasi Neo. Sepertinya Sati menumpang di harddisknya Kujaku. Masih ingat di Matrix Revolutions, program berbentuk anak kecil yang menyapa Neo di mobil Avenue? Sati adalah program yang diciptakan oleh dua program yang saling mencintai, yang waktu itu menemui Merovingian dan meminta agar Sati tidak dihapus dari dunia Matrix. Mobil Avenue adalah tempat transit untuk memasukkan atau membuang program dari sistem operasi dunia Matrix.
Trainman yang menjadi masinis kereta api yang bertugas untuk memasukkan atau membuang program atas perintah Merovingian. Sati menceritakan bahwa ayahnya, Ramakandra, adalah program yang merancang struktur menara Anomaleum, tempat merekonstruksi kembali tubuh Neo dan Trinity. Mereka juga mentransfer rancangan struktur Anomaleum ke Sati, namun karena ketahuan analis, Rama dan Kamala dihapus dari dunia Matrix. Sati mengatakan Matrix menjadi tidak stabil ketika Neo dibebaskan, arus listrik hanya ditarik dari tubuh Trinity. Menurut Sati, analis meyakinkan penguasa tertinggi dunia mesin bahwa Neo akan pulang dengan sukarela ke cangkang kapsulnya. Pilihannya cuma ada dua, Neo kembali ke cangkangnya atau Trinity dibunuh. Untuk kali ini, Sati dan Neo berhasil meyakinkan Niobe untuk membantu misi membebaskan Trinity. Semua pasukan utama manusia pil merah bersedia untuk membantu pembebasan Trinity. Mereka berangkat menggunakan 3 hovercraft untuk mencari lokasi terdekat untuk memancarkan sinyal gelap agar bisa masuk ke server dunia Matrix. Menara Anomaleum dijaga oleh ribuan sentinel. Akhirnya dipilih Morpheus dalam bentuk exomorph untuk menyelinap melalui pipa air ketuban dari cangkang bekas Neo. Karena kesadaran Trinity tidak bisa diekstraksi langsung keluar dari dunia Matrix, Sati membutuhkan otak lain yang disinkronisasi dengan otak Trinity. Bugs yang terpilih untuk menjalani proses bypass otak dan kesadaran tersebut. Untuk menuju Anomaleum, Bugs dibawa oleh si Beb. Cukup aneh juga ya guys, kok si Beb dan Octacles masih bisa menyusup ke dunia mesin. Kemungkinan sih karena AI kedua sentien tersebut jauh lebih tinggi daripada Sentinel. Kujaku mengangkat Trinity dari cangkangnya, sementara Sati dalam bentuk hologram menjalankan proses bypass tersebut. Neo masuk ke dunia Matrix untuk menemui analis, namun dia menghadapi kerumunan polisi dan tim SWAT. Neo menantang analis untuk memberikannya pilihan. Jika Tiffany atau Trinity memilih Chad, suami virtual dunia Matrix-nya, maka analis yang menang. Namun jika Trinity memilih Neo, maka analis harus rela membebaskan mereka berdua dari dunia Matrix. Analis pun menyetujui tantangan tersebut. Tak lama kemudian tim pembebasan Trinity juga masuk dunia Matrix. Mimin cuma mikir, apa nggak makin gelap guys, malam hari pakai kacamata hitam. Trinity pun datang untuk memutuskan pilihannya. Sekilas Trinity tampaknya bahagia dengan keadaannya sekarang dan memutuskan untuk tinggal dengan keluarga virtualnya. Taruhan ini tampaknya akan dimenangkan oleh analis. Operator SEC tampaknya sudah bersiap mencabut steker batang otak Neo agar tidak ditangkap kembali oleh analis. Namun Neo pasti mati karena dicabut dalam mode kerumunan tersebut. Tiba-tiba Trinity berubah pikiran karena dia menyadari suami virtualnya itu adalah bot, bukan manusia pil biru yang ada di dalam cangkang. Mengetahui hal tersebut, Neo mengeluarkan kekuatan supernya yang menyebabkan kerumunan itu terpental. Melihat hal tersebut, analis melanggar janji pembebasannya. Dia memperlambat waktu atau yang disebut bullet time dan bersiap menembak Trinity.
Namun niat itu urung karena Smith tiba-tiba datang ke lokasi. Smith tampaknya tidak terpengaruh dengan perlambatan waktu tersebut. Analis menjadi tak berdaya karena dipukuli Smith. Perlambatan waktunya terinterupsi. Pertarungan seru pun terjadi. Sementara itu, karena Trinity sudah memilih realitas kesadaran, dia tidak perlu lagi pil merah. Kabel-kabel mulai dicabut dari tubuhnya. Ketika mencabut steker batang otak Trinity dari cangkangnya, kesadarannya dibypass dengan kesadaran Bugs yang sudah menerima pil merah. Kemudian steker dari Shintian Kujaku masuk ke batang otak Trinity agar Trinity tetap terkoneksi ke dunia Matrix. Melihat hal tersebut, analis memerintahkan ribuan sentinel untuk membunuh tubuh fisik Trinity. Namun Bugs, Morpheus, dan para Shintian sudah melarikan diri dengan membawa Trinity dari menara Anomaleum. Kembali ke dunia Matrix, ketika Neo dan Trinity saling bersentuhan tangan, kekuatan mereka menjadi meningkat dan semua yang mengepung mereka terpental. Analis kemudian mengaktifkan ribuan bot atau NPC yang ada di sekitar lokasi. Mereka akan menjalankan penguncian atau lockdown dan swarm mode agar Neo dan para pil merah lainnya tidak bisa menemukan cermin atau kaca lockout dari dunia Matrix. Namun tiba-tiba Smith datang dan menembak analis, sehingga analis hilang dari lokasi pertemuan tersebut. Setelah itu Smith mengatakan kepada Neo bahwa persekutuan tak terduga mereka berdua sudah berakhir. Kayaknya clue bakalan ada Matrix 5 lagi ini guys. Smith pergi dari lokasi dengan berpindah melalui avatar lainnya. Ini kemampuan lama Smith sebagai agen, namun di film ini belum terlihat apakah Smith masih bisa menginfeksi banyak avatar lain dan mengubah mereka menjadi dirinya. Sementara di jalanan, ribuan bot sudah mengepung area tersebut. Shepard meminta Neo untuk mencoba ilmu terbangnya, namun ternyata Neo sudah kehilangan kemampuan tersebut. Tidak seperti agen di versi Matrix lama yang susah mati, para bot ini lebih lemah. Mereka mudah dibunuh, namun kerumunan ribuan bot juga sangat berbahaya. Usaha pelarian mereka dari kejaran bot berlangsung seru. Para bot juga dijadikan sebagai bom dengan menjatuhkan diri dari gedung-gedung di sekitarnya. Mobil yang dikendarai Lexi tertimpa oleh bot yang melompat. Karena melihat Lexi dan Bugs terkepung, Bugs memutuskan masuk ke Matrix untuk menyelamatkannya. Akhirnya Lexi dan Bugs berhasil dibebaskan dari kepungan bot. Sementara itu, pelarian Neo dan Trinity sedikit terhambat karena menerima serangan roket dari helikopter. Mereka masuk ke gedung terdekat dan Neo berhasil menahan berondongan peluru sebelum masuk lift. Setelah lift mencapai puncak gedung, tiba-tiba aja sudah subuh guys.
Padahal 2 atau 3 menit sebelumnya masih gelap. Lucu juga. Di puncak gedung, Neo dan Trinity kembali dihadang oleh helikopter. Neo masih sanggup menahan berondongan peluru berkaliber besar dari Gatling gun, namun dia agak kewalahan menahan tembakan dari 2 helikopter. Tak lama kemudian, sebuah heli berhasil dirontokkan setelah Neo membelokkan roket yang ditembakkan oleh helikopter lain. Mereka berdua benar-benar terkepung setelah tim SWAT virtual menuju ke atap gedung. Neo dan Trinity memutuskan untuk tidak kembali ke cangkangnya lagi. Akhirnya mereka melompat dari gedung. Perhatian, semua teks percakapan yang Mimin tambahkan tidak ada dalam skrip film. Semuanya hanya untuk kepentingan hiburan dan lucu-lucuan semata. Tetapi kemampuan terbang Neo seperti yang dahulu tampaknya masih terkunci, yaitu setelah versi Matrix lama diupdate. Namun keanehan terjadi. Persatuan Neo dan Trinity sekarang justru menciptakan anomali ganda, anomali yang membuka kemampuan terbang Trinity. Mereka berhasil terbang dan melarikan diri dari lokasi penyergapan. Setelah situasi aman, steker batang otak Neo dan Trinity dicabut. Namun dalam mesin ini tidak ditunjukkan mereka harus lockout launcher cermin atau benda reflektif lainnya. Mungkin kayak yang Mimin pikir sebelumnya, kalau situasi sudah aman, aktivitas gelombang listrik otak sudah normal, maka steker bisa langsung dicabut. Mungkinkah hanya lupa di syuting atau kena cutscene? Kita tunggu aja di Matrix selanjutnya. Tak lama kemudian, kemampuan terbang Neo dan Trinity berkembang cukup baik. Mereka mendatangi sang analis. Neo tidak lagi menjadi The One, tetapi bersama Trinity mereka adalah anomali yang menjadi duit tunggal avatar manusia super dalam dunia virtual Matrix. Kali ini mesin menjadi tidak berdaya melawan duit tunggal Neo dan Trinity, persis ketika mesin tidak berdaya melawan virus Smith. Trinity bisa dengan mudah membunuh kemudian menghidupkan kembali sang analis. Akhirnya sang analis mengakui kemenangan Neo dan Trinity. Trinity bertanya mengapa si analis belum dihapus oleh The Switch, dan analis menjawab karena dia mengenali karakter manusia. Jadi The Switch atau komisioner Dewan Para Mesin yang berpangkat tinggi memutuskan tidak menghapus analis karena kelebihannya tersebut. Analis mengatakan lebih banyak manusia pil biru yang ingin tetap berada di dunia virtual Matrix dan menikmati kenyamanan yang ada, daripada menjadi manusia pil merah dan menderita di dunia nyata kota bawah tanah. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Neo dan Trinity merencanakan untuk menulis ulang dunia Matrix. Untuk lebih paham keterkaitan film Matrix, Mimin sarankan juga kalian menonton film trilogi Matrix sebelumnya. Cerita diakhiri dengan Neo dan Trinity terbang bersama di langit dunia Matrix setelah terpisah selama 60 tahun. Sweet, adegan yang cukup sentimental guys.